Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda, Prodi PAI B2, ingin mengumpulkan tugas filsafat pendidikan. Tugas filsafat pendidikan yaitu ada filsafat pendidikan idealisme dan pendidikan realisme. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama sejarah dan tokoh-tokoh aliran idealisme. Idealisme merupakan pemikiran filsafat yang menganggap bahwa realita kehidupan ini bukan suatu hal yang hakiki, melainkan hanya gambaran dari jiwa manusia dan spirit manusia. Idealisme ini juga disebut aliran filsafat pendidikan yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran ialah ide. Pada masa Plato, banyak tafsiran bersifat metafisika muncul. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realita dan dengan menyertainya. Tafsiran-tafsiran tersebut banyak sekali yang menganggap bahwa dalam kehidupan ini banyak wujud atau yang bersifat gaib. Tokoh-tokoh aliran idealisme yaitu yang pertama Plato. Konsep ilmu pengetahuan menurut Plato dibedakan menjadi dua macam, yaitu indrawi dan kejiwaan. Indrawi ini bersifatnya tidak tetap, artinya berubah-ubah dan hanya sementara. Sedangkan kejiwaan yang menghasilkan nilai yang tidak berubah dan kebijaksanaan. Yang kedua yaitu alea. Alea berpendapat bahwa suatu yang ada itu tidak ada seluk-beluknya dan tidak berubah. Dan yang ketiga Hegel. Menurut Hegel, roh merupakan suatu yang konkret dan real, dan konsep ruh terdapat atau diilhami dari agama. Yang keempat Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tahun 1724 di Königsberg. Ia menggunakan bahwa pengalaman ditentukan oleh indrawi, yakni berupa metafisika dan psikologi. Yang kelima yaitu David Hume. David Hume berpendapat bahwa ide adalah primer sedangkan materi adalah sekunder. Jadi ia menggunakan ide daripada selainnya karena materi diciptakan oleh ide. Dan yang keenam yaitu Al-Ghazali. Sebenarnya Al-Ghazali lebih berpaham empirisme dalam berpendidikan karena ia tidak percaya tentang pengetahuan yang diperoleh dengan akal, begitu pula pengetahuan yang dihasilkan panca indera. Pengertian dan konsep secara umum tentang idealisme. Idealisme merupakan pemikiran filsafat yang menganggap bahwa realita kehidupan ini bukanlah suatu hal yang hakiki, melainkan hanya gambaran dari jiwa manusia dan spirit manusia. Konsep-konsep idealisme dalam filsafat pendidikan itu ada 4. Yang pertama, metafisika idealisme. Metafisika idealisme ialah kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual. Sedangkan secara kritis menganggap bahwa yang sebenarnya adalah fisik dan rohania. Yang kedua yaitu humanologi idealisme. Humanologi idealisme ialah setiap jiwa yang dikarunia untuk berpikir. Dan yang ketiga epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ialah pengetahuan dapat diperoleh melalui intuisi dan mengingat kembali melalui berpikir. Dan yang keempat aksiologi idealisme. Aksiologi idealisme ialah kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral. Munculnya aturan tersebut merupakan bagian dari kenyataan dan metafisika. Konsep pendidikan menurut aliran idealisme baik tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lainnya ialah pendidikan realisme. Sejarah tokoh-tokoh aliran realisme. Sejarah kemunculan realisme adalah Royal Academy
of Fighting Age telah mendominasi sirkulasi produk kesenian di Prancis selama hampir 2 abad. Maka muncullah para pelukis realisme yang menggantikan gambaran idealistik dari seni tradisional dengan peristiwa keseharian di kehidupan nyata, mengangkat masyarakat biasa untuk mendapat berbobot yang sama dengan kasta atas. Keinginan para realis untuk mengangkat kehidupan sehari-hari ke dalam kanvas adalah manifestasi awal keinginan avant-garde untuk menghubungkan seni pada kehidupan masyarakat umum. Tokoh-tokoh aliran realisme. Yang pertama, Gustave Courbet adalah salah satu pencetus munculnya aliran seni rupa realisme di pertengahan abad yang ke-19. Fokus pada realitas fisik benda-benda yang diamati, walaupun kenyataan itu dinilai tidak indah dan dimiliki muatan yang dianggap terlalu kontras. Sebagai contoh utama realisme itu lukisan itu berdasarkan kepada fakta-fakta penguburan nyata dan menghindari konotasi spiritual yang berlebihan. Memberikan penekanan penggantian cahaya pada lukisan untuk menekankan bahwa kehidupan itu tidak abadi. Yang kedua, Jean-Francois Millet adalah seorang pelukis Prancis yang salah satu pendiri sekolah Barbizon di pedesaan Prancis. Dan yang ketiga, Adrien Manet itu adalah seorang pelukis yang berasal dari Prancis. Ia adalah salah satu seniman yang pioner melukis kehidupan modern. Pengertian dan konsep secara umum tentang realisme. Realisme adalah aliran seni yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Istilah realisme pada aliran ini bukan menunjukkan pada tingkat kemiripan atau keakurat gambar lukis dengan referensinya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.